Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Hilmi Oli Amali dari kelas 12 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang monitoring jaringan. Di dunia IT, jaringan adalah tulang punggung komunikasi. Tapi pernah nggak sih kalian mengalami jaringan yang tiba-tiba lemot atau bahkan mati tanpa tahu penyebabnya? Nah, itulah kenapa kita butuh monitoring jaringan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan monitoring jaringan menggunakan Nagios 4 dan Debian 10. Yuk kita mulai. Apa itu monitoring jaringan? Monitoring jaringan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi kinerja jaringan komputer secara terus-menerus, dengan tujuan untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik dan efektif, serta untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah jaringan sebelum menjadi parah. Monitoring jaringan itu seperti CCTV, teman-teman. Dengan memonitoring, kita bisa tahu kalau ada perangkat yang mati, jaringan yang lemot, atau bahkan serangan dari luar. Intinya, monitoring jaringan itu membantu kita untuk memastikan semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Misalnya, kantor punya server yang tiba-tiba mati tanpa monitoring. Kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi dengan monitoring, kita bisa langsung lihat apakah ada perangkat yang overheat, bandwidth habis, atau masalah lainnya. Next. Tujuan monitoring jaringan. Tujuan utama monitoring jaringan adalah untuk memastikan bahwa jaringan komputer berfungsi dengan baik dan efektif, serta untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah jaringan sebelum menjadi parah, meningkatkan kinerja jaringan, mencegah serangan keamanan, memantau pengguna sumber daya jaringan, mengurangi downtime jaringan, memantau pengguna aplikasi, meningkatkan kualitas layanan jaringan, dan memantau keamanan data jaringan. Monitoring jaringan itu bukan sekedar melihat perangkat menyala atau mati, teman-teman. Ada beberapa alasan kenapa monitoring jaringan itu penting. Yang pertama, mencegah downtime atau menjaga layanan tetap berjalan tanpa gangguan. Yang kedua, keamanan jaringan, mendeteksi serangan atau akses ilegal. Yang ketiga, ada optimasi performa, melihat apakah jaringan butuh upgrade atau tidak. Yang keempat, memantau pengguna sumber daya, bandwidth, CPU, RAM, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan, misalnya menjaga server tetap responsif untuk pengguna. Apa itu Nagios? Nagios adalah sebuah sistem monitoring jaringan yang digunakan untuk memantau dan mengelola infrastruktur IT, termasuk jaringan, server, aplikasi, dan layanan. Nagios dirancang untuk membantu administrator sistem dan profesional IT lainnya yang memantau dan mengelola jaringan mereka dengan lebih efektif. Jadi bagaimana cara kita melakukan monitoring jaringan? Salah satu tool terbaik adalah Nagios. Nagios adalah sistem monitoring jaringan open source yang bisa memantau server, perangkat jaringan, aplikasi, dan layanan dalam satu dashboard. Nagios bisa digunakan untuk memantau perangkat seperti router, switch, server, mendeteksi masalah jaringan dan memberikan notifikasi otomatis, menganalisis performa jaringan, dan membuat laporan. Oke, sekarang kita langsung lihat bagaimana cara mengakses Nagios di Debian 10. Untuk cara install, saya sudah mengupload video, barangkali ada yang mau install, ada di deskripsi video. Oke, saya menggunakan VirtualBox Manager. Kali ini kita akan mengecek apakah Nagios 4 sudah bisa diakses apa belum.
Oke, aktif running. Kita akan mengaksesnya di Chrome. Oke, kita panggil IP-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian fitur-fiturnya GIOS 4. Ini adalah bagian yang sangat penting karena disinilah kita bisa dapat melihat bagaimana kondisi jaringan dan server yang kita monitor. Di sini saya memiliki dua host utama yang saya pantau, yaitu Microtix AHR dan localhost. Oke. Localhost. Di sini sudah hijau ya teman-teman. Ini adalah server Debian 10 tempat Nagios berjalan. Kita bisa melihat status layanan seperti CPU usage, load average, disk usage, dan uptime-nya. Jika server mengalami kendala, misalnya service down, maka statusnya akan berubah menjadi merah. Kita bisa langsung investigasi. Oke, untuk deteksi masalah dan notifikasi otomatis, kita bisa lihat di Arrange, terus service status. Nagios akan langsung mendeteksi jika ada masalah pada salah satu perangkat atau layanan, lalu memberikan notifikasi kepada administrator. Ini penting agar kita bisa segera menangani masalah sebelum dampaknya lebih besar. Misalnya, jika localhost Debian 10 mengalami overload CPU, kita bisa melihat status warning sebelum menjadi kritikal. Kita bisa mengatur agar Nagios mengirim notifikasi otomatis lewat email atau SMS kepada administrator saat ada masalah. Yang ketiga ada host information. Di sini kita melihat localhost. Oke, kita akan melihat status host di sini. Contohkan di localhost. Di sini ada for 4 day dan 4 hours, 32 minutes dan 22 second. Berarti perangkat dalam keadaan aktif yang sudah berjalan selama 4 hari, 4 jam dan 30 menit tanpa di restart. Terus status information, paket loss 0, RTA nya 0,063. Nagios menggunakan ping untuk memastikan perangkat berarti masih hidup, perangkatnya masih hidup teman-teman. Untuk paket lossnya 0 kan. Oke, performance data ini menunjukkan performance host seperti latensi dan jaringan paket loss. Di sini ada current attempt 1/10 hard state. Nagios melakukan pengecekan host dalam beberapa kali percobaan sebelum menyatakan perangkat ini benar down. Jika setelah percobaannya itu 10 kali percobaan tetap gagal, maka host ini akan dinyatakan down teman-teman atau offline. Tapi jika dalam satu percobaan statusnya up, maka host dianggap stabil. Untuk last check time, ini tanggal kita terakhir kita cek. Next schedule aktifnya tanggal 2/11/2025 bulan 2. Last notification, ada notification 0, berarti masih aman. Is this host flaving?
No, berarti masih aman teman-teman. Oke, kita lanjut ke pelaporan dan analisis kinerja. Kita bisa ke report. Ini report ke availability. Nah, ini adalah fitur penting yang memungkinkan kita melihat histori downtime atau gangguan pada jaringan dalam periode tertentu. Fitur ini tersedia di report. Karena saya belum ada gangguan, jadi tidak ada teman-teman. Mungkin contoh penggunaannya, jika kita ingin tahu berapa lama mikrotik cair ini pernah offline dalam satu bulan terakhir, kita bisa melihat di sini. Contohnya host. Nah, kita bisa melihat di sini. All host. Mungkin kesimpulan dari fitur-fitur Nagios ini ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya mudah digunakan dan fleksibel, mendukung banyak protokol dan layanan, notifikasi otomatis saat terjadi masalah, komunitas besar dan banyak dokumentasi. Kekurangannya kurang optimal untuk teknologi cloud, konfigurasi bisa kompleks untuk jaringan besar, kurangnya fitur keamanan tindak lanjut. Jadi meskipun Nagios sangat kuat untuk monitoring, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Mungkin tadi melihat bahwa mikrotiknya pending, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena menggunakan SNMP, kemungkinan besar SNMP-nya belum diaktifkan, atau paling tidak firewall yang menghalangi mikrotik untuk dimonitoring oleh Nagios ini teman-teman. Dengan Nagios kita bisa memastikan jaringan tetap stabil dan aman. Kalau kalian tertarik, coba install Nagios dan mulai monitoring jaringan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.